Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar kembali ilmu pengetahuan sosial, materi dinamika kependudukan Indonesia bagian pertama, dan kita fokuskan pada pembahasan jumlah penduduk dan persebaran penduduk. Tujuan pembelajaran pertama, memahami pengertian dinamika penduduk, kemudian mengetahui jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2015 dan tahun 2020, menjelaskan tentang persebaran penduduk, mencari penyebab persebaran penduduk yang tidak merata, mengidentifikasi jenis persebaran penduduk, dan menemukan cara menanggulangi persebaran penduduk yang tidak merata. Pengertian dari dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan oleh tiga hal utama. Yang pertama, natalitas atau kelahiran. Yang kedua, faktor mortalitas atau kematian. Dan yang ketiga adalah migrasi atau perpindahan. Jumlah penduduk. Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat besar. Berdasarkan data kependudukan dunia pada tahun 2015, jumlah penduduk Indonesia menempati urutan keempat di dunia setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Berdasarkan hasil sensus penduduk yang diadakan tahun 2020 oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Indonesia, penduduk Indonesia hingga bulan Desember tahun 2020 mencapai 279.349.889 jiwa. Perhatikan tabel berikut ini. Tadi sudah dikatakan bahwa Indonesia menjadi negara berpenduduk terpadat nomor 4 di dunia. Di Indonesia, komposisi etnis di Indonesia sangat bervariasi karena negeri ini memiliki ratusan ragam suku dan budaya. Jumlah penduduk yang besar ini ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi bisa menjadi keuntungan bagi Indonesia dengan jumlah penduduk usia produktif yang berlimpah, yang sangat berguna dalam pembangunan, tetapi di sisi lain bisa menjadi kerugian bila jumlah penduduk yang besar itu memiliki kualitas yang rendah dilihat dari pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Persebaran penduduk. Persebaran penduduk atau distribusi penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara. Apakah penduduk tersebut tersebar merata atau tidak? Persebaran penduduk dapat dikenali dari kepadatan penduduk. Perhatikan peta kepadatan penduduk berikut ini. Kepadatan penduduk merupakan indikator adanya perbedaan sumber daya yang dimiliki suatu wilayah. Wilayah yang memiliki sumber daya yang lebih baik, baik sumber daya fisik maupun manusianya, akan cenderung dipadati penduduk. Sebaliknya, wilayah yang penduduknya jarang menunjukkan pembangunan belum merata ke berbagai wilayah. Kepadatan penduduk memberikan informasi kepada pemerintah tentang pemerataan pembangunan. Perhatikan peta berikut ini. Ini adalah peta kepadatan penduduk Indonesia pada tahun 2010. Beberapa daerah di Indonesia penduduknya masih sangat sedikit atau masih kekurangan jumlah penduduk. Contoh, di Papua, kepadatan penduduknya rata-rata hanya 4 jiwa per kilometer persegi. Sedangkan di Pulau Jawa dan Madura, kepadatan penduduknya mencapai 945 jiwa per kilometer persegi. Padahal Pulau Jawa dan Madura luasnya 132.000 km persegi, berpenduduk 137 juta jiwa pada tahun 2010. Ini menunjukkan bahwa
persebaran penduduk di Indonesia tidak merata. Jadi terlihat pada peta ini bahwa Pulau Jawa dan Madura mempunyai kepadatan penduduk yang paling tinggi dibandingkan tempat lain. Kondisi persebaran penduduk yang tidak merata merupakan sebuah permasalahan sendiri bagi pelaksanaan pembangunan. Mengapa Pulau Jawa lebih padat penduduknya dibandingkan daerah lain? Ada beberapa faktor Pulau Jawa menjadi padat penduduknya. Pertama adalah Pulau Jawa adalah daerah yang sangat subur dan telah lama berkembang dengan pertanian tradisional. Pada masa lalu, masyarakat masih mengembangkan pola ekonomi tradisional berupa pertanian. Faktor yang kedua, lokasi Pulau Jawa yang sebagian besar wilayahnya mudah terjangkau menjadi salah satu penyebab persebaran penduduk di Pulau Jawa terus terjadi. Selain itu, Pulau Jawa juga merupakan pusat perkembangan politik pada masa pengaruh Hindu, Buddha, Islam, dan masa penjajahan. Dan faktor yang lain saat ini, pusat pemerintahan yaitu Jakarta berada di Pulau Jawa. Demikian pula dengan kota-kota besar yang sebagian besar berada di Pulau Jawa. Tidak mengherankan apabila sarana dan prasarana di Pulau Jawa lebih lengkap dari wilayah lainnya di Indonesia. Persebaran penduduk sangat tergantung pada beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, faktor fisik. Daerah dengan bentang alam yang mudah dibangun cenderung memiliki jumlah penduduk yang lebih banyak dibandingkan dengan daerah yang sukar dibangun. Faktor yang kedua, iklim. Daerah dengan kondisi iklim ideal akan memiliki kepadatan penduduk yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan daerah dengan kondisi iklim ekstrim. Kemudian faktor tanah. Daerah dengan kualitas tanah yang tinggi dapat menampung lebih banyak penduduk. Kemudian faktor vegetasi. Daerah dengan vegetasi lebat cenderung sulit untuk menunjang penduduk yang banyak. Suplai air. Daerah dengan suplai air yang mumpuni dan terjaga akan mampu menunjang lebih banyak penduduk dibandingkan dengan daerah yang tidak memiliki sumber air. Faktor kebencanaan dan penyakit. Daerah yang tidak berada dalam kawasan rawan bencana atau penyakit cenderung memiliki kepadatan penduduk yang tinggi. Faktor komunikasi. Daerah yang mudah untuk dibangun fasilitas komunikasi dan transportasi akan cenderung memiliki konsentrasi penduduk yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah terpencil. Faktor ekonomi. Sektor ekonomi juga cukup berpengaruh pada kepadatan penduduk suatu daerah. Kota yang dipenuhi oleh gedung perkantoran akan memiliki kepadatan penduduk yang lebih tinggi. Faktor politik dapat mempengaruhi kepadatan dan penyebaran penduduk pada suatu daerah. Kebijakan seperti transmigrasi dapat mengubah pola persebaran penduduk pada suatu wilayah secara tiba-tiba. Yang terakhir, faktor sumber daya alam. Daerah dengan sumber daya alam yang melimpah akan cenderung memiliki konsentrasi penduduk yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah yang miskin sumber daya. Jenis-jenis persebaran penduduk. Ada dua jenis persebaran penduduk. Persebaran penduduk geografis adalah persebaran penduduk yang dilihat dari posisinya relatif terhadap bentang alam dan kenampakan alam lainnya yang ada di suatu wilayah. Yang kedua, persebaran penduduk administratif, yaitu persebaran penduduk yang dilihat sesuai dengan batas administratif yang ditetapkan negara. Secara umum,
terdapat beberapa langkah yang dapat ditempuh oleh sebuah negara untuk menanggulangi persebaran penduduk yang tidak merata. Di antaranya adalah program transmigrasi, merupakan salah satu kebijakan migrasi di mana orang-orang didorong untuk berpindah ke lokasi-lokasi yang penduduknya masih sangat sedikit. Yang kedua, pemerataan pembangunan. Orang-orang akan cenderung tetap di wilayahnya sendiri-sendiri jika terdapat pemerataan pembangunan. Angka yang ketiga, insentif dan disinsentif migrasi. Hal ini juga penting untuk mendorong perpindahan penduduk ke daerah yang penduduknya masih sedikit dan menghambat perpindahan penduduk ke daerah yang penduduknya masih banyak. Migrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain dalam jangka waktu tertentu. Migrasi dapat bersifat permanen atau sementara. Adapun tujuan migrasi adalah untuk mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun religius. Ruang lingkup migrasi. Yang pertama adalah migrasi internal yang bersifat antar wilayah namun tetap berada di dalam negara yang sama. Pergerakan ini disebabkan oleh perbedaan nilai faktor pendorong dan penarik antar wilayah. Beberapa contoh dari migrasi internal. Yang pertama adalah rural, urban atau urbanisasi. Ini terjadi perpindahan penduduk dari desa ke kota. Kemudian perpindahan regional, terjadi antar provinsi, kabupaten atau antar pulau. Kemudian intra-urban atau dalam kota. Perpindahan ini terjadi ketika kita tetap berada dalam kota yang sama namun berubah posisinya. Yang keempat, urban rural. Perpindahan ini terjadi pada pensiunan atau pekerja yang lelah dengan kehidupan perkotaan yang sangat dinamis. Dan yang kelima, contohnya adalah perpindahan karena faktor politis. Sedangkan ruang lingkup migrasi yang kedua adalah migrasi eksternal, meliputi perpindahan antar negara. Pergerakan ini disebabkan oleh perbedaan faktor pendorong dan penarik antar negara. Beberapa contoh migrasi eksternal yang terjadi. Pertama, pengungsi dapat dianggap sebagai migrasi terpaksa yang bermigrasi secara eksternal ketika dia berpindah negara. Yang kedua, pekerja ekspatriat dianggap sebagai migrasi eksternal karena dia berpindah negara untuk bekerja. Kemudian pelajar yang menempuh pendidikan tinggi di luar negeri. Dan yang keempat, pensiunan dapat dianggap sebagai migran eksternal ketika dia pensiun di negara lain selain negara asalnya. Itulah materi hari ini yang dapat disampaikan tentang dinamika kependudukan Indonesia pada materi jumlah penduduk dan persebaran penduduk. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita akan bertemu kembali pada materi selanjutnya masih tentang dinamika kependudukan Indonesia bagian kedua dengan fokus materi pada komposisi penduduk dan pertumbuhan serta kualitas penduduk. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.